Kemarin kita telah sampai pada Hoshina yang berdiskusi dengan Ubukata, serta Kimista yang disuruh datang ke sebuah restoran sama Oshiba yang lagi bareng sama Aiba. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Kimista yang datang ke restoran yang dimaksud oleh Oshiba, ia pun terkejut karena di sana juga ada Aiba. Kimista pun bertanya apa yang mereka berdua lakukan, tapi ia kemudian dikagetkan dengan pelayan yang nanya apa Kimista akan memesan sesuatu. Nah, di sini ada hal yang sedikit kocak di mana Kimista sebenarnya pengen pesen air putih aja karena nggak punya uang, tapi ia merasa gengsi. Ia pun berpikir untuk memesan sesuatu, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya malahan apa menu yang paling murah di sini. Ya, tapi pada akhirnya Kimista kemudian cuma pesen air putih dingin aja. Nah, Oshiba di sini menanyakan kepada Aiba apa tujuan dia mengajak mereka berdua bertemu. Ia pun mangsa keras dengan berkata sebenarnya tidak ingin bertemu dengan orang yang udah pernah dikalahkannya. Tapi Aiba di sini ngeles dengan bilang jika yang dikalahkan itu Ichibiyoshi bukan dirinya. Oshiba sama sekali nggak paham tentang sepak bola. Oshiba pun seperti akan marah, tapi Aiba kemudian bilang 7-1. Itu adalah skor saat Ichibiyoshi kalah melawan Ryuzan. Kazuhiko dan Marco yang masing-masing mencetak 2 gol dan juga Ikaria yang mencetak hat-trick. Melawan orang-orang dari Ryuzan, mempertahankan penguasaan bola akan sangat sulit bahkan untuk seseorang seperti Aiba. Aiba pun mengatakan dengan terus terang kalau besok Seishiki akan kalah. Alasannya simple karena Seishiki dan Ichibiyoshi adalah tim dengan gaya bermain yang mirip. Itu akan sangat tidak cocok melawan tim seperti Ryuzan. Tapi Kimista kemudian bilang jika Aiba itu sok tahu. Faktanya Seishiki tidak melulu bermain seperti di pertandingan hari ini. Dan Aiba pun menjawab, apakah Seishiki punya rencana untuk pertandingan besok? Namun dengan sombong Oshiba bilang bahwa dia bakalan ngasih tahu strategi Seishiki yang diberi nama taktik O. Ya, tapi kita nggak dikasih tahu apa itu taktik O atau semacamnya. Kita kemudian diperlihatkan Aiba yang berteriak bahwa kalian nggak mungkin bisa melakukan itu tanpa latihan. Apa kau mencoba membuat harapan di sepak bola? Oshiba pun menjawab jika yang membuat harapan itu adalah Aiba sendiri. Kimista juga melanjutkan, kami tidak akan melakukan itu sebelum berlatih. Setelah kalah di kualifikasi, kami telah menyusuri jalan yang sangat panjang. Taktik apapun yang memiliki potensi, kami telah mencobanya. Aiba pun terkejut dan bilang bahwa orang-orang Seishiki benar-benar bodoh. Ia juga bilang pemain Ryuzan yang bernama Ikaria, dia adalah pemain yang sangat jenius. Bahkan Aiba memperingatkan mereka berdua untuk tidak meremehkan Ikaria walaupun 1-1. Dan jika kalian tidak takut dengan orang itu, maka penerimaan Athena kalian benar-benar buruk. Lebih baik kalian berhenti bermain sepak bola. Aiba juga bilang level orang-orang yang dikalahkan saat masih SMP dan sekarang itu sangat berbeda. Contohnya saja Oshiba saat masih SMP, Oshiba itu mengerikan. Satu-satunya senjata yang ia punya adalah instingnya. Tapi pada saat yang sama Aiba tahu kalau Oshiba akan gagal. Tidak membantu pertahanan dan tidak banyak berlari. Saat mendapatkan bola lambung, ia hanya melompat dan tidak berusaha melakukan sundulan. Saat itu Oshiba benar-benar orang yang bodoh, bahkan Aiba menyebutnya 2 kali. Tapi di pertandingan ini kesan Aiba terhadap Oshiba itu berbeda. Namun performa Oshiba tidak lepas dari Kimista yang sudah berpikir dewasa. Posisi Kimista sebagai pengirim umpan memang sangat tepat. Itu terlihat dari bagaimana caramu memberikan umpan. Ini adalah hasil kesabaran Kimista selama 2 tahun demi bisa menjinakkan Oshiba. Kimista pun menjawab bahwa ia melakukan ini demi kemenangan meskipun harus mengikuti orang idiot. Perkataan Kimista pun membuat ribut dengan Oshiba. Aiba kemudian ngomong lagi kalau tingkah laku Oshiba dan juga Kimista seperti anjing dan kucing, tapi anehnya di dalam lapangan mereka berdua sangat sinkron. Aiba mengingatkan kembali kalau penguasaan bola Ryuzan sangat tidak normal. Jika Kimista dan Oshiba bisa dekat satu sama lain, mungkin itu bisa memberikan waktu tambahan untuk Seishiki. Itulah garis hidup kalian berdua dan hanya itu yang Aiba bisa prediksi. Aiba pun pergi, tapi ia kemudian dicegah oleh Kimista
Kimista yang bilang untuk membayar apa yang sudah ia pesan. Namun Aiba menolak karena ia datang karena diundang. Dan ya, Kimista dan juga Oshiba pun ribut kembali. Aiba yang melihat itu, ia pun tertawa dengan sangat puas dan berkata besok Seishiki bakalan kalah. Pertandingan kali ini aku juga tidak akan melupakannya. Mari bersenang-senang di tahun berikutnya. Dan Ichibiyoshi akan menghancurkan kalian dengan kekuatan yang luar biasa. Kita lalu berpindah ke Haibara, Hayase dan juga Kokubo Senpai yang akan pergi keluar. Di sini mereka membicarakan soal Taira yang kelihatan mampir, tapi Haibara nggak percaya ya karena besok Seikan juga ada pertandingan. Nah, saat mereka akan masuk ke dalam lift, yang mengejutkannya di dalam udah ada Mitsuki yang sedang bertatapan dengan Indo. Selain Kimista dan Oshiba yang suka berantem kayak anjing dan kucing, kita juga tahu kalau Mitsuki dan juga Indo mempunyai sifat yang sama. Ternyata tujuan Indo menemui Mitsuki adalah untuk menantang duel 1 lawan 1. Tapi kali ini bukan bertanding sepak bola, melainkan bertarung sumo. Dan ternyata ini bukan pertama kali Indo dan juga Mitsuki bertarung sumo. Saat musim panas 2 tahun lalu mereka juga pernah bertarung, namun saat itu yang keluar memenangkan pertandingan sumo tadi adalah Indo. Dan di sini Mitsuki berniat buat membalas kekalahannya 2 tahun lalu. Itu juga jadi alasan kenapa Mitsuki sangat membenci Indo. Dan tanpa diduga semua orang Seishiki pun datang menonton. Hoshina, Aiba dan Taira juga terlihat ada di sana. Pertandingan pun dimulai. Indo di sini menepukan pasir kepada Mitsuki, tapi Mitsuki kayaknya udah tahu trik kotor dari Indo. Ia kemudian berlari dan berhasil mendorong Indo ke pinggir garis. Obukata yang melihat bersama pelatih Nazawa pun di sini terlihat berteriak untuk menghentikan pertandingan ini. Orang yang tadi mau merekrut Usui juga ada. Kimista dan Oshiba juga sudah pulang dari restoran. Nah, Indo yang sudah terpojok, ia lalu berniat buat membanting Usui dengan trik judonya. Tapi Mitsuki yang mempunyai keseimbangan luar biasa, ia malah kemudian berhasil menjatuhkan Indo. Pertandingan sumo pun akhirnya dimenangkan oleh Mitsuki. Indo yang kalah. Taira di sini bertanya apa tujuan sebenarnya Indo datang ke sini. Indo pun menjawab kalau dia nggak tahu, tapi hari ini ia menonton pertandingan Seishiki melawan Ichibiyoshi. Indo bilang kalau Mitsuki melakukannya lagi di pertandingan hari ini. Dia yang terus tumbuh dan menaiki tangga. Tapi orang-orang dari Ryuzan itu kuat, bahkan hampir menjadi yang terkuat. Di pertandingan besok mau menang atau kalah, Mitsuki pasti akan naik ke level yang selanjutnya. Dan Indo datang untuk melihat seperti apa ekspresi Mitsuki hari ini. Indo juga berkata kalau Seishiki harus memenangkan pertandingan besok. Tapi kocaknya Mitsuki yang disemangati Indo, ia menjawab untuk mereka semua pulang. Di sisi lain kita kemudian diperlihatkan Sukamoto yang berdiri di sebuah taman. Orang yang melihatnya pun bertanya-tanya apakah anak itu baik-baik saja, mengenakan pakaian yang tipis padahal lagi musim dingin. Dan sepertinya Sukamoto sedang dalam kondisi yang sangat tertekan. Ia berkata jika aku berlari aku akan melupakannya, namun ya nggak ada lagi karena emang nanggung banget dikasih taunya. Kita kemudian berpindah ke Kurusu, Nitobe, Naki dan juga Shiratori. Setelah pertandingan sumo selesai, mereka sadar kalau Sukamoto dan juga Gazama dari tadi nggak kelihatan. Bahkan di tempat laundry pun mereka nggak ada. Mereka pun berencana mencari Sukamoto karena kalau Sukamoto nggak ada, siapa yang mencuci seragam kelas 2 dan kelas 3. Tapi Naki tiba-tiba aja dipanggil sama Inohara. Inohara bilang penampilan Naki di pertandingan hari ini bagus banget, tapi Naki masih punya banyak kekurangan. Dan Inohara berniat buat mengajari Naki semua yang Inohara tahu. Dan Naki pun di sini terlihat mengerti. Di sisi lain Kurusu dan yang lainnya menanyakan kepada Usui apakah ia tahu Sukamoto ada di mana. Namun Usui menjawab kalau dia nggak tahu. Dan di sana juga terlihat Suzuki yang datang menemui Usui karena emang disuruh. Usui di sini berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia serahkan kepada Suzuki. Dan yang mengejutkannya, Usui menyerahkan tali yang di animenya sih. Tali itu buat latihan Usui bareng Sukamoto. Suzuki yang bingung, ia bertanya kenapa. Dan Usui menjawab kalau sebenarnya ia ingin memberikannya kepada Kimisa, tapi Usui rasa kalau Suzuki
Suzuki adalah orang yang menurutnya cocok untuk menggantikan peran Usui di dalam tim. Tapi Suzuki berteriak untuk Usui tidak berbicara seperti itu. Semua ini belum berakhir. Apakah pertandingan besok akan membuat Seishiki tersingkir dan Usui pensiun? Tapi ya Usui tetap memaksa Suzuki untuk menerima tali itu dan berkata bahwa ini adalah peran Suzuki yang baru. Apapun masalahnya, tim baru akan dimulai dan itu tidak lama lagi. Usui berpikir untuk Suzuki mulai menyiapkan hati dan pikiran tentang masa depan Seishiki. Suzuki pun hanya bisa melongo dan Kurusu, Nitobe dan juga Shiratori terkejut bahwa Suzuki akan menjadi pemimpin yang baru. Nah, Kurusu dan yang lainnya lanjut mencari Tsukamoto. Ia bertanya kepada Kogube Senpai dan juga Hayase, tapi mereka berdua juga enggak tahu. Mereka kemudian berniat buat nanya ke kamar Kimista dan yang lainnya, tapi enggak jadi. Ya, karena takut bakalan kena semprot sama Kimista, mereka pun lanjut ke kamar Ubukata. Tapi Ubukata juga bilang kalau dia nggak tahu. Ubukata pun berniat buat menutup pintu, tapi Kurusu mencegahnya. Ia kemudian bilang jika selama 10 bulan terakhir ia sudah terbiasa melihat Tsukamoto berlari. Mau itu hujan gerimis ataupun hujan lebat, Seishiki menang ataupun kalah, kau akan melihat Tsukamoto berlari di sudut matamu. Dan itu memang pemandangan yang sangat biasa di Seishiki. Tapi sekarang Kurusu tidak melihat itu. Ia kemudian bertanya apakah terjadi sesuatu kepada Tsukamoto. Ubukata pun cuma diam dan dia berkata di dalam hatinya, bahkan Kurusu aja menyadarinya. Ubukata pun menjawab jika ia sudah menyerahkan urusan Tsukamoto kepada seseorang, dan ya Kurusu bilang jika itulah sebabnya Kazama enggak ada. Ubukata pun cuma ngangguk. Kurusu pun kemudian pamit dan meminta maaf karena telah mengganggu Ubukata. Namun Ubukata tiba-tiba aja bilang walaupun Kurusu menjadi pengganti, tapi ia terkadang melakukannya bahkan saat di SMP. Kurusu pun bingung dengan perkataan Ubukata. Ubukata pun bertanya lagi apakah Kurusu bisa bermain sebagai gelandang ofensif. Kurusu pun terlihat kaget, tapi kita kemudian berpindah kepada Tsukamoto yang masih terlihat kena mental. Tapi Tsukamoto kemudian dikagetkan Kazama yang bilang jika Tsukamoto dulu juga seperti ini, tepatnya di camp pelatihan musim panas. Walaupun sekarang kita tidak berada di musim panas, besok juga ada pertandingan penting, Kazama nggak bakal ngebiarin Tsukamoto terkena flu. Jadi mari kita bicarakan dari hati ke hati. Dan sepertinya sampai sini dulu aja. Di video selanjutnya kita akan mendengar cerita dari Tsukamoto dan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dan bye-bye.